Selamat berjumpa. Persaingan dalam dunia usaha itu hal yang biasa ya, karena tidak mungkin kita punya produk itu, walaupun itu juga kemungkinannya ada. Kalaupun kita punya produk sendiri, produk yang orang lain tidak punya, yang hanya kita sendiri jenisnya, orang lain tidak ada yang produksi, katakanlah hasil temuan kita, itu pun juga tidak mudah memasarkannya, padahal itu tanpa pesaing. Karena apa? Karena memang kalau kita yang menciptakan, berarti produk itu belum dikenal dan kita harus memperkenalkan. Jadi sama halnya dengan sebuah produk yang sudah dikenal orang dan banyak pesaingnya. Itu sama-sama diperlukan usaha untuk memperkenalkan ke calon pembeli kita. Nah, bagaimana cara memenangkan persaingan agar orang membeli produk kita, agar orang tertarik dan membeli produk kita, bukan produk pesaing? Saya akan jelaskan di video ini. Untuk itu ikuti terus sampai selesai. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Nah, bicara tentang persaingan, kita tidak perlu takut atau ragu untuk bersaing atau berkompetisi, karena kompetitor itu juga akan bisa kita manfaatkan untuk membangun atau memperbaiki produk maupun layanan kita. Ini sudah sejak zaman dulu ada ya, kalau di pasar misalnya itu kan hampir dagangannya kan kalau satu los itu mirip sejenis lah, satu kategori, sehingga banyak sekali pilihan mau beli kemana. Persaingannya juga istilahnya ya ketat lah untuk area di situ. Tapi kan masing-masing pembeli atau pelanggan itu ada dia langganan atau dia suka beli di lapaknya si A, si B karena alasan tertentu kan. Ya mungkin bisa alasannya dari harga, atau mungkin pelayanan, atau produk-produknya bagus, atau timbangannya tidak dicolong dan sebagainya. Nah, itu kalau di pasar, sama kayak di kuliner ya, misalnya masing-masing katakanlah orang jualan bakmi pun punya ciri khas sendiri, keunggulan sendiri. Misalnya, ini masaknya pakai arang, ada yang pakai kompor. Nah, ini masing-masing juga ada penggemarnya. Nah, itu sudah berjalan dan tanpa direncanakan ya. Nah, ini kalau Anda mau membuat usaha atau memiliki sebuah produk, Anda bisa menggali keunikan yang memiliki daya jual untuk produk Anda atau unique selling point dari produk Anda. Jadi sebetulnya produk Anda itu apa sih yang membedakan dengan produknya kompetitor? Jadi kalau dulu sih, ini enak, ya, enak itu kan abstrak. Kalau Anda jualan kuliner, jualan ini enak. Kalau fashion, ini bagus ya. Itu kan subjektif sekali. Enaknya saya mungkin belum tentu enak bagi orang lain. Itu enak itu tidak bisa menjadi standar, walaupun kuliner pun tetap standar enak. Ini artinya sebetulnya sih standar ya, karena banyak sekali restoran, warung yang rame karena terkenal enak, itu malah tetangga atau orang-orang yang di sekitar situ bilang, itu nggak enak kok rame, nah, semacam itu. Tapi intinya adalah standar. Nah, saya tidak akan bicara ke arah situ. Intinya Anda jangan menggunakan
atau menggali selling point Anda atau keunikan produk Anda itu dari hal-hal yang subjektif, tetapi berdasarkan data yang bisa digali dan diminati orang. Jadi misalnya mungkin dari kualitas produk Anda, kemudian dari kemasan produknya yang aman dan sebagainya, dari praktisnya penyajian kalau itu sebuah produk kuliner atau mungkin peralatan rumah tangga itu yang kan digemari yang praktis, atau kalau fashion itu yang modelnya mutakhir, kekinian atau bahannya. Jadi yang Anda tonjolkan seperti itu, sehingga itu akan nantinya akan membedakan. Kalau produk kan seperti di awal tadi bahwa kita tidak mungkin sama susahnya kita memperkenalkan sebuah produk dengan menjual produk yang sudah banyak dikenal dan banyak pesaingnya. Nah, yang membedakan itu ya Anda memperkenalkan uniknya ini. Uniknya value-value yang unik dari produk Anda, sehingga itu akan menarik minat orang, ya mungkin karena kebutuhan, bisa juga karena kebanggaan, bisa juga karena kepraktisan, bisa juga karena mereka ingin menjaga kesehatan. Itu tergantung produk Anda gali, sehingga itu yang akan menjadi pembeda. Nah, di samping itu juga tentang layanan itu akan jadi pertimbangan juga. Kemudian setelah Anda gali, ya Anda tampilkan situ supaya orang itu akan memilih. Jadi kan orang membeli itu ketika kita promosi itu masalahnya kan siapa Anda, apa produk Anda, itu kan. Nah, itu sudah dijawab di video yang lalu, bagaimana menarik pelanggan. Jadi identitas dan brand image Anda sudah terbangun. Nah, kemudian yang kedua ya ini, kenapa orang membeli produk Anda? Kenapa bukan produknya si A yang sama dengan produk Anda yang sejenis lah? Kenapa bukan si A, si B? Nah, di sini yang harus Anda tampilkan unik sales point dari produk Anda. Jadi keunikan atau kekhasan dari produk Anda, sehingga yang membedakan dengan produk-produk lain. Jadi jangan main yang subjektif dan jangan main harga, kecuali kalau Anda produk Anda itu memang untuk menengah ke bawah, itu harga sangat jadi pertimbangan. Tetapi ketika levelnya lebih tinggi, menengah itu masih mempertimbangkan harga, tapi masih sudah mikir kualitas. Kualitas itu apa? Bisa macam-macam kan. Kalau sekarang orang cenderung yang organik, semacam itu sudah menjadi pembeda. Yang organik, yang mungkin kemasan Anda biodegradable, yang tidak mencemari lingkungan, itu bagi orang-orang tertentu itu menjadi daya tarik. Nah, kalau yang high end itu lebih banyak ke eksklusif. Jadi limited produk Anda itu bukan produk pasaran. Nah, tergantung nanti produk Anda itu masuk kategori yang mana, artinya Anda bisa mempertimbangkan pangsa pasarnya. Jadi kalau produknya murah ya jangan dibikin limited, maksudnya begitu. Tapi kalau itu Anda mau jual dengan harga yang tinggi untuk konsumsi yang high end, yang menengah ke atas, ya jangan banyak
produksi di pasaran. Anda paling tidak itu kan ada tempat-tempatnya yang eksklusif, sama seperti kalau yang lalu saya bilang kopi Starbucks itu kan ya limited, dia tidak ada di pinggir jalan seperti kalau di Jogja misalnya angkringan atau burjo itu kan beda, makanya harganya mahal. Nah, karena apa? Ya orang-orang yang punya duit itu senangnya di tempat yang eksklusif. Di luar itu selain kenyamanan dan fungsional dan sebagainya, tapi itu tempat yang eksklusif yang tidak setiap orang mampu untuk beli. Itu untuk pasar yang high end, menengah ke atas. Jadi gali produk keunikan, kekhasan produk Anda dan tampilkan supaya orang minat untuk membeli. Nah, tadi sudah dapat alasannya kan, orang mau beli produk itu siapa Anda, artinya di video yang lalu tentang brand image. Kemudian kenapa orang harus membeli produk Anda, ya mungkin dari unique selling point ini tadi, kekhasan produk Anda. Itu bisa karena khasnya itu juga mungkin bisa karena dibutuhkan. Kalau Anda punya produk herbal, punya produk vitamin, kalau vitamin atau apapun nutrisi bahwa itu untuk kesehatan, itu kan khas. Ya, misalnya Anda jual herbal apa, itu kan untuk dia bisa membantu untuk penyembuhan penyakit tertentu, itu kan khas. Tidak bisa produk lain atau bahan lain itu bisa membantu itu, kan seperti itu. Kalaupun ada, Anda bisa bersaing dengan ini bahan saya organik, atau pengolahan saya higienis dan sebagainya. Anda bisa gali keunikan, kekhasan produk-produk Anda yang yang bisa menjadi atau menaikkan value produk Anda yang pada gilirannya meningkatkan nilai jual produk Anda. Ya, seperti yang lalu saya bicara tentang kopi itu. Jadi kan sebetulnya kekhasannya ya mereka angkat, atau rokok mungkin. Kan seolah-olah kalau orang merokok itu jadi eksekutif, atau seolah-olah kalau merokok yang dengan image anak muda seolah-olah ya dia punya jiwa petualang, jiwa olahraga dan sebagainya. Nah, itu diangkat sehingga orang merasa perlu membeli. Intinya adalah Anda menciptakan kebutuhan orang untuk membeli produk Anda, dan harus produk Anda, karena produk Anda beda dengan produk yang lain. Nah, yang berikutnya baru promosinya itu belinya harus secepatnya. Ya, kalau cuma tahu produknya bagus, ya sekali-sekali kan harus ada promo. Jadi harus segera beli. Kenapa? Kalau enggak ya lupa nanti kan. Makanya promo itu pasti ada tanggalnya kan. Sampai waktu sekian, atau sampai persediaan habis dan sebagainya. Atau bilang bahwa ini hanya untuk sekian orang. Nah, itu tujuannya apa? Supaya orang buru-buru beli. Karena kalau udah cuma tahu tok gitu, tidak didorong untuk segera beli, ya nanti lupa. Oke, demikian saya akan lanjutkan dengan video-video tentang dunia usaha di episode berikutnya. Sampai jumpa.